Halo learners, apa kabar? Sudah lama banget kita nggak ketemu dan nggak sabar untuk video selanjutnya, ya kan? Pasti yang sudah belajar sampai skill 6 kemarin nunggu-nunggu nih, apa ya video berikutnya? Pasti pembahasan soal. Dan kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal structure di skill 1 sampai skill 6. Wah, ingat-ingat ya apa yang sudah kalian pelajari dari skill 1 kemarin sampai skill 6 ini, mulai dari tentang subject and verb. Ada juga tentang objek preposisi. Gimana sih objek preposisi itu? Dan tentang participle. Ada yang present participle, ada juga yang past participle. Dan selanjutnya kita datang ke connectors. Langsung aja kalian bisa download soalnya untuk soal di exercise kali ini di deskripsi ya. Jadi bisa kerjakan dulu sebelum lihat ke pembahasan soal kali ini. Yuk langsung aja kita bahas soal yang pertama. Kalian pasti udah ngerjain dan jawabannya apa nih kira-kira? A, B, C, atau D? Tapi sebelum kita menjawab, kita analisa dulu soal yang ada ya. Pertanyaan di nomor 1 ini apa aja yang bisa kita analisa untuk menjadi kata kunci pola menjawab soalnya. Yang pertama kita udah tahu subjek di sini ada a spacecraft dan ada juga verbnya. Nah, kita lihat seperti aturan biasa kalau mau hanya satu sentence, kita tidak boleh ada kalimat lain ya. Tidak boleh ada verb lain maksudnya. Tetapi kalau misalnya akan ada dua verb di dalam satu sentence itu, satu kalimat itu, berarti hal yang kita lakukan adalah menambah satu konektor. Nah, kira-kira dari pola jawaban ada yang sudah dapat nggak jawaban ini apa? Yang A kita analisa dia adalah subjek ya. Yang B subject verb. Nah, nggak bisa nih kita isi subject verb aja karena kita udah punya verb di atas. Yang ketiga adalah konektor ya, konektor dan verb. Diingat-ingat nih, di skill 6 konektor after nggak boleh langsung ketemu verb karena polanya adalah konektor subject dan verb. Iya kan? Coba buka lagi deh. Lalu yang keempat kita lihat adalah ada konektor after, subject dan verb. Nah, yang cocok adalah D ya. D adalah jawabannya. Jadi pola untuk konektor after sendiri subject verb, konektor dan subject verb. Nah, ini dia. Jadi untuk mengerjakan soal TOEFL sebenarnya tanpa kita mengartikan satu persatu kalimatnya, kata-katanya dengan pola-pola yang tadi sudah kita lihat ada subject, ada verb. Kita udah tahu apa yang dibutuhkan untuk mengisi jawaban yang kosong di sini. Yuk, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan nomor 2. Nah, di nomor 2 ini apa yang bisa kalian spot? Ayo, perhatikan dengan seksama apa yang bisa kita dapatkan untuk menjadi kata kuncinya. Bener banget, ada or. Jadi or ini adalah di skill 5 kemarin kita belajar ya, but and or so yet. Kalau saya juga menjelaskan yet, ini adalah konektor dengan pola subject verb, konektornya subject verb. Dan pola 1 ini hanya dimiliki oleh konektor but and or so yet gitu. Nah, setelah or kita dapati sebuah subject they dan verbnya hide. Berarti otomatis di depan with their surrounding kan objek preposisi nih, ya kan? Yang nggak ada adalah subjek dan verb. Kita butuhkan subjek dan verb. Mana yang cocok? Ya, yang cocok adalah B. Karena lobster subjeknya, blend verbnya. Kenapa nggak D aja? Karena ada lobsters blend juga. Ingat, yang D sudah ada konektor. Ada konektor nih. Kita nggak bisa dong isi konektor lagi, sedangkan kita udah punya konektor or di sini. Nanti kalau double konektor berarti verbnya harus 3 gitu. Kalau satu konektor verbnya harus 2. Oke, siapa sejauh ini masih benar? Lanjut kita. Yuk lanjut.
Yang nomor 3. Ayo analisa dulu seperti biasa apa yang bisa kalian dapatkan. Oke, benar. Elbow sebagai subjek dan verbnya adalah is. Lihat nih, ada koma. Ya, ada koma. Ingat satu hal, kita bisa lihat dengan pola jawabannya untuk memperkirakan apa yang dibutuhkan dalam mengisi titik-titik yang kosong ini. Karena ada dua kemungkinan, ya kan? Satu, kita isi dengan konektor, subjek dan verb gitu. Atau kita hanya masukkan pelengkapnya saja seperti participle, atau kita masukkan preposisi gitu. Tergantung apa yang dibutuhkan. Nah, kita lihat langsung ke pola jawabannya. Kalau kita lihat ya, yang A ada konektor dan kata benda nih, noun. Terus yang B ada konektor, subjek dan verb. Yang C, subjek dan verb, dan yang D adalah noun. Mana yang cocok? Oke, bener banget. Yang cocok adalah yang B. While the shoulder is. Konektor, subjek, dan verb. Mantap. Lanjut ya kita ya. Nomor 4 ada a car sama has. Di sini adalah subjek dan verb. Ada koma nih. Ada verb lagi nih. Iya kan? Udah 2 verb, dan kalau ada koma di sini otomatis konektor kita isi dengan but and or so yet. Kebetulan di sini ada 2 yang and. Berarti yang A dan B sudah tidak ada kemungkinan lagi, ya kan? And dan end. Mana yang cocok kira-kira? Lihat di sini ada objek preposisi, berarti mereka bukan subjek kan? Of the parts-nya bukan subjek. Kalau ada kata benda yang sebelumnya terletak preposisi, berarti kata benda ini bukan subjek. Ingat itu, bukan subjek. Yes, kita butuh subjek untuk melengkapi kalimat di sini. Subjek itu biasanya noun atau pronoun. Nah, kira-kira mana jawabannya? Bener banget, yang C jawabannya. Yang akhiran Asian atau ion gitu adalah kata benda, noun. Kayak dari organize, verb jadi organization, kata benda. Atau apalagi ya? Yang akhirannya ment juga. Ment, dari manage, management, manajemennya kata benda. Manage-nya kata kerja. Oke, kalian keren deh. Sejauh ini bagus-bagus. Lanjut lagi. Nah, di nomor 5 mudah sekali ya. Subject bears, cannot see adalah verb. Apa yang cocok? Kita lihat jawabannya. Jawaban yang A adalah subject verb, jawaban yang B adalah konektor dengan participle. Jawaban yang C adalah konektor subject verb, dan yang D adalah konektor dan objek preposisi, ya kan? Nah, yang cocok adalah yes, yang C. Bears cannot see well because they have small eyes. Yuhu, benar banget, kita isi konektor, subjek, dan verb. Ingat untuk analisa soal terlebih dahulu, habis itu kita lihat pola jawabannya. Apa yang memungkinkan dan apa yang dibutuhkan itu akan terlihat. Sekarang bisa langsung kita spot ada so, konektor ya. Berarti kalau pola so ini subject verb, konektor subject verb. Iya kan? Setelahnya ada animal dan were. Udah lengkap nih subject verb. Di depannya nggak ada kan? Karena dari at sampai Panama adalah objek preposisi. Berarti otomatis kita cari subject verb. Mana dia subject verb? Oke, mantap. Hanya A. Keren, keren, keren. Ayo dikit lagi. Dari 20 soal kita udah selesai 6.
Nomor 7. Ada it. Ada koma di sini, perhatiin. Setelah it ada verb contains. Subjek dan verb. Berarti selanjutnya yang bakal kita isi adalah kalau mau konektor berarti pakai konektor subjek verb, ya kan? Atau tidak menggunakan konektor sama sekali tapi bisa menggunakan apa tadi? Participle untuk melengkapi atau hanya preposisi sebagai pelengkapnya juga di dalam kalimat. Kita lihat mana yang cocok. Wah, dari pola jawabannya aja tuh udah terlihat, iya kan? Benar, karena ada konektor although, berarti kemungkinan di kalimat butuh konektor. Cari aja konektor subjek dan verb. Yes, yang tepat adalah yang C. Gitu. Masih semangat nggak? Semangat ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Ada subjek di sini dan ada verb, ya kan? Terus apa yang dibutuhkan? Kita butuh di sini konektor, ya kan? Subjek dan verb. Karena terlihat dari pola jawabannya. Nah, mana nih yang konektor? Konektor tuh cuma ada 2. Ada S sama S di sini. Yes, sound waves itu sebagai subjeknya, gelombang suara. Ini adalah subjek. Sedangkan kalau kita isi yang B, nggak selesai dong. Hanya kata bendanya aja. Dan enter adalah verbnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 9. Wah, udah ke spot ya. Ada apa aja di sini? Ada konektor but. Di atas juga sudah ada subjek dan verbnya magnifies, berarti setelah but harus ada subjek dan verb. Ada subjek di sini dan kita otomatis butuh verb. Mana verbnya? Ingat ya, subjeknya subjek singular karena ada and. Singular. Nah, verbnya yang mana yang singular yang kita butuhkan untuk mengisi titik-titik yang tepat ini? Ingat, kalau pakai ing itu namanya present participle. Gunanya sebagai adjektif atau bagian dari verb. Kalau dia mau jadi kata kerja harus ada temannya sebelumnya. Kalau yang B, subject verb. Kita nggak butuh subjek lagi karena kita udah punya subjek kan. Jadi kita nggak butuh lagi it. Nah, kalau yang C ini adalah modal plus verb one. Otomatis mereka adalah verb. Dan yang D adalah verb dengan objek. Mana nih yang cocok ya? Ya, yang pas itu C. Karena model can itu bisa dipakai untuk semua subjek. I, you, we, they, she, he, it, plural, and singular. Sedangkan kalau kita isi magnify aja yang di bawah, ini hanya bisa untuk subjek plural. Gitu. Otomatis jawabannya adalah C. Nomor 10, apa nih jawabannya? Kalian ngisi apa di nomor 10 ini? Yes, bener banget. Kita udah punya konektor if, ada subjek dan verb, otomatis kita butuh subjek dan verb lagi, ya kan? Yang cocok adalah A. Ye, udah sampai 10. Ada benar semua nggak? Nggak apa-apa, kita masih ada soal lagi 11 sampai 20. Nah, kebanyakan nih dari nomor 1 sampai 10 adalah latihan untuk soal mengenai skill 5 sama skill 6 aja. Dari soal 11 sampai 20 adalah gabungan dari semuanya. Are you ready? Atau kalau mau dicek dulu juga boleh, silakan pause video ini, nanti cek lagi jawaban kalian, baru continue nonton video ini. Langsung kita lanjutkan untuk nomor 11. Yang dibutuhkan di sini adalah
Belum tahu, kita analisa dulu soalnya. Kita sudah punya verb. Nah, otomatis apa dong yang kosong? Kalau of sampai Indians ini objek preposisi. Mereka bukan subjek. Jadi kita butuh subjek. Subjek itu hanya kata benda loh, ya. Kata benda, noun atau pronoun. Yes, jawabannya adalah A. Nomor 12. Apa yang kalian temui di sini? Ada verb nih, is called. Ya, itu verb. Dan kita punya subjek, any long snowstorm. Udah lengkap dong berarti subjek dan verb. Kalau dilihat dari pola jawaban, nggak ada konektor sama sekali. Jadi kita tidak boleh isi dengan kata kerja. Semua yang ada kata kerja kita coret. Ada is nih, verb kita coret. Ada lagi nih yang C, is, kita coret. Berarti kemungkinannya ada 2, B atau D. Kalau with akan diikuti dengan noun. Dan yang pas, yang cocok adalah B. Mantap. Tebakan kalian apa nih di nomor 13? Kita lihat, ada yang benar nggak? Iya benar. Dari pola soalnya aja udah terlihat bahwa pertama nih ada koma di sini dan kita udah lihat subjek sama verb. Iya kan? Berarti kalau ada koma kita butuh konektor. Konektor apa? But, and, or, so, yet. Yang sudah kita pelajari di skill 5 ya. Jadi otomatis A sama B ini nggak mungkin. Tinggal C dan D yang ada konektor N. Dan yang cocok adalah C. Yes, bener. Kenapa nggak D sih? Nah, ingat, can itu adalah model. Model harus diikuti dengan infinitive atau base form of the verb, kata dasar. Verb 1 aja tanpa S dan IS, tanpa penambahan apapun, kata dasar. Sedangkan kalau kita isi yang D nih, produce-nya adalah bentuk participle, bentuk kata kerja ketiga, past participle. Jadi makanya yang cocok C. B adalah bentuk dasar dari kata kerja be. Gitu. Ketemu sama can. Jadi mereka pasangan, serasi. Pas banget. Ngaco deh. Ya, lanjut lagi, lanjut. 14 ya. Yes. Apa nih 14? Apa yang kita ketemui? Ada subjek, ada verb. Dan kalau dilihat dari pola jawabannya ada konektor ya, otomatis. Yes. Yang A sama yang C kita coret, berarti kita nggak boleh nih isi A sama C. Dan kalau yang B sama D, mana yang cocok? Yes, benar yang B, karena konektor if itu akan selalu diikuti oleh subjek dan verb. Kalau yang D tidak ada verbnya, hanya subjek aja. Nah, ini adalah verb is, dan temperature adalah subjeknya. Paham ya sejauh ini? Kalau masih ada yang bingung, komen aja. Nanti kita bahas sama-sama lagi. Next, nomor 15 di sini. Wah, kelihatan banget tense-nya udah yang pas ya, lampau. Apa nih yang kita butuhkan? Kita sudah ada subjek di sini. Henry. Kalimat setelahnya dari his plans hingga west tidak ada kata kerja sama sekali. Maka yang kita butuhkan adalah verb kata kerja bentuk kedua, bentuk past. Karena ya, keterangan waktunya sudah lampau. Mana yang cocok? Yes, yang cocok adalah D. Nah, itu dia, kita penting banget untuk tahu jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Kata kerja pertama, kata kerja kedua, ketiga gitu kan. Atau bentuk kata benda itu seperti apa. Kayak tadi di soal yang sebelumnya saya udah bilang kalau meant
akhirannya berarti dia adalah noun, kata benda. Nah, untuk yang A merupakan announced-nya bentuk past participle karena ada be gitu. Jadi announced di sini adalah bentuk ketiga, bukan bentuk kedua ya. Tapi ini subject dan verb. Yang D adalah noun juga, kata benda. Dan yang C baru sebagai verb to, past form of the verb. Kalau kita nggak tahu nih jenis-jenis kata-katanya, semuanya kita anggap sama karena mirip-mirip, ya kan? Itulah pentingnya kita harus menganalisa dan tahu kategori-kategori kata-kata dalam bahasa Inggris. Walaupun nggak ngertiin seluruhnya, dari tadi kan kita nggak ada nih yang mengartikan pertanyaan kan, kata per kata. Tapi kalau kita tahu polanya, kalau kita tahu jenis katanya, akan mudah banget untuk dianalisa. Lanjut nomor 16. Apa yang bisa kalian spot di sini? Yes, yang pertama nih, kalau April ya paling suka banget ngeliat verbnya duluan. Ada nggak verbnya? Kayak gini, will be. Otomatis ini adalah verb. Tahu dari mana sih kalau dia adalah verb gitu? Will itu kan termasuk models. Models hal yang paling mudah banget untuk kita spot sebagai kata kerja. Models akan selalu diikuti dengan bentuk pertama atau infinitif atau nama lainnya juga base form of the verb, kata dasar. Jadi mereka adalah kata kerja. Dan yang paling awal udah pasti nih karena dia sendirian ya, nggak ada temen di depannya, nggak ada preposisi, otomatis the sound ini adalah subject. Apa yang kita butuhkan? Udah lengkap nih, ada subject, ada verb. Lihat lagi jenis jawaban supaya tahu. Kalau nggak ada konektor di jenis jawabannya, berarti kita harus isi dengan participle. Ingat ya, sekali lagi April nggak bosen nih untuk ngulang-ngulang. Kalau di dalam soal kita udah lihat ada subject dan verb, kita lihat lagi jenis jawaban. Karena ada dua kemungkinan yang dibutuhkan. Yang satu pakai konektor. Kalau pakai konektor harus ada verb lagi gitu. Satu konektor, dua verb, dua konektor, tiga verb. Gitu polanya ya. Dan kalau misalnya di jenis jawaban tidak ada konektor, yang kita butuhkan adalah participle. Participle atau kemungkinan bisa juga yang lain preposisi. Mana yang cocok deh nanti kita lihat. Nah, dan kita lihat dari A sampai D ini nggak ada pilihan untuk mengisi dengan konektor, ya kan? Nggak ada konektor sama sekali. Otomatis kita isi dengan participle. Karena nggak boleh terjadi double verb. Double verb boleh asal ada konektor gitu. Mana nih yang ada participle? Ada yang B ada participle, yang C juga ada participle-nya, yang D ada participle-nya. Tapi kita harus tahu bentuk ya. Yang A otomatis bukan ya. Kalau yang B adalah subject dan verb. Verbnya dari mana? Dari is, coming itu adalah verb. Satu kesatuan. Dan yang C, verb juga, is coming tadi kan udah dibilang verb. Yang D adalah present participle, fungsinya sebagai adjective. Jadi kalau participle sendirian, nggak ada be di depannya atau nggak ada kata kerja yang menemani. Kalau di past participle biasanya ada be atau have, has, had ya. Kalau di present participle dia akan selalu ada be untuk jadi kata kerja. Nah, kalau sendirian mereka sebagai adjective. Jadi kita hanya membutuhkan adjective di sini. Yuk, jawabannya adalah D. Wah, lanjut. Nomor 17, 3 soal lagi nih. Yes, nomor 17 kita udah lihat subjeknya ada streetcars dan verb were electrified. Apa yang dibutuhkan lagi untuk selanjutnya? Oke, ada pola yang harus teman-teman lihat. Through. Through ini adalah preposisi. Preposisi akan selalu diikuti kata benda. Mana nih yang cocok kata benda? Jadi bukan diikuti sama subject verb, tapi diikuti oleh kata benda, ya. Karena setelah preposisi itu nggak boleh subjek, kata bendanya nggak akan jadi subjek. Pure kata benda aja.
Benar. Jawabannya adalah C. Ini. The use. Kalau ada the, otomatis nih kata setelahnya itu kata benda. Nomor 18. Lanjut ke nomor 18. Wah, ini sering banget tadi diulang. Ada but, terus ada subjek ya. Dan di depannya kalau ada konektor but harus ada subjek dan verb. Kita butuh subjek dan verb di sini. Mana yang cocok? Ingat jangan kasih konektor lagi karena kita udah punya konektor ya. Kalau kita kasih konektor lagi berarti otomatis kita butuh 2 verb lagi. Jadi satu aja konektornya. Konektor but kita tinggal cari 1 verb lagi. Yes, yang cocok adalah B yang pas ya. Ada subjek dan verb. Nih, akhiran IS karena subjeknya singular. Sembilan belas. 2 soal terakhir. Ada verb nih, gave. Verb keberapa ayo? Bisa tebak? Benar banget. Past form of the verb, verb to, kata kerja kedua. Dan kita sudah punya subjeknya legislation. Tinggal cari nih, apa sih yang pas? Kita ketemu if loh. If ada subjek dan verb lagi. Berarti udah 2 verb, ada satu konektor, pas ya, udah ya. Kita nggak bisa isi pakai kata kerja lagi nih, karena nggak ada konektor di pilihan jawaban. Jadi kita harus isi pakai apa tadi? Kemungkinan yang kedua, benar banget, kita isi pakai adjective. Dan salah satu bentuk adjective adalah participle. Participle itu bisa present participle atau past participle. Kalau present dia pakainya ing, kalau past dia pakainya bentuk ketiga. Yang C. Gitu. Oh, bukannya ini bentuknya kata kerja kedua ya? Enggak, kalian harus hati-hati ya. Ingat kalau bentuk id itu memang rawan banget yang perlu kita perhatikan secara detail. Kalau dia sebagai verb to, artinya akan me. Gitu. Me atau ber. Sedangkan kalau dia sebagai verb 3 atau past participle, artinya akan menjadi be. Nah, nanti akan disesuaikan aja sedikit. Oke? Paham ya? Dan yang terakhir harus benar. Biasanya soal yang terakhir ini soal yang paling rumit nih, butuh perhatian lebih. Ayo kita lihat. Ada because, konektor pertama. Ada apa lagi ya? Ada subjeknya, a family. Ada set up, verb. Terus when, konektor. The word, subject, were adalah verb. Oke, ada 2 verb dan 2 konektor. Ingat 2 konektor berarti harus ada 3 verb. Nah, tinggal cari nih mana yang ada verbnya. Ya benar, yang ada verbnya cuma ada 2 nih, ada A dan B. Is named, is named. Tapi ingat, kalau kalian isinya B, ada konektor so. Berarti 3 konektor harus ada 4 verb kan? Jadi jawaban yang tepat adalah yes. Jawaban yang tepat adalah A. Karena kita hanya butuh 1 lagi verb. Subject verb di sini. Yes, siapa yang kira-kira betul semua dari skill 1 sampai skill 6 ini? Congrats ya. Kalau masih ada yang belum tepat jawabannya nggak apa-apa, tanyain aja, bisa komen atau bisa di Instagram juga. Langsung nanti kita bahas sama-sama, atau Apel bisa bikinin video, atau Apel bisa langsung jawab komenannya. Thank you banget udah nonton video ini. Tungguin video-video selanjutnya mengenai TOEFL untuk di skill 7 dan skill 8. Thank you so much yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
atau buat pendatang baru juga. Semoga video-video ini bermanfaat buat teman-teman semua dalam belajar TOEFL untuk pemula. Ingat ya, materi TOEFL yang April share di sini adalah TOEFL bagi pemula. Nah, nanti kalau udah selesai dengan 25 skill TOEFL ini, teman-teman bisa lanjut lagi belajar untuk skill-skill selanjutnya yang pure banget, yang pasti banget akan diteskan di TOEFL sendiri. Ada 60 skill di structure. Tapi ini basicnya semua ada di 25 skill ini. Kalau teman-teman bisa mempelajarinya dengan mantap nih, dengan mateng, untuk yang selanjutnya gampang deh, aman gitu. Jangan lupa juga untuk kunjungin Instagram Learn with April ya. Thank you banget, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!